Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Tadi kita telah membacakan bersama-sama Asmaul Husna. Ini bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, tapi diketahui arti dan maknanya, lalu kita amalkan. Di antaranya tadi kita bacakan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah memberikan rezeki. Kita pahami rezeki dari Allah, oleh karena itu kita jangan khawatir tentang rezeki. Masih banyak orang yang memang kalau puasa rajin, sholat rajin, tapi di luar itu dia masih ragu tentang rezeki. Misalkan para pekerja takut akan di PHK, para pekerja takut akan saingan, para pedagang yang laris dagangannya, lalu ada kompetitor, ada saingan, dia takut akan hilang rezekinya. Nah, ini perlu kita tingkatkan keyakinan kita bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memberikan pengetahuan. Allah Maha mengetahui. Jadi setiap apa yang kita ketahui itu adalah pemberian dari Allah. Bukan kita yang pintar, bukan kita yang cerdas, tapi Allah telah memberikan pengetahuan. Allah memberikan kecerdasan. Ya Alim, Ya Goni, Allah yang Maha Kaya. Jadi jangan takut miskin, Allah akan memberikan kekayaan. Ya Mugni. Nah, ini memang perlu kita ketahui makna dan pahami artinya. Lalu kita amalkan di dalam setiap kehidupan kita. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, tugas kita di dunia adalah untuk beribadah kepadanya, untuk mengabdi kepadanya. Yang pertama itu. Yang kedua, sempurnakan ibadah kita. Karena ibadah kalau tidak sempurna dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat kita diingatkan oleh muroki, biasanya dibawakan oleh Pak Ustadz Darwani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit wal imamu yahtabu fagallagaut. Jadi hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ini mengingatkan kepada kita ketika khotib sedang berkhutbah, fagallagaut, kalau kita berbicara maka gaflah tidak akan ada nilainya. Gaflah itu tidak ada nilainya. Gapleh itu sia-sia. Makanya kalau bisa jangan gapleh. Gaflah itu tidak ada artinya. Terus tadi dibacakan oleh saya di dalam salat, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yang yunfiqu malahu ria'an nas. Jadi setiap kebaikan, di sini dikhususkan sedekah, jika kita menginginkan
atau kita menyebut-nyebut sedekah kita, maka ala safwanin ala turab. Jadi seperti debu di atas batu, lalu terkena hujan, maka debu tersebut akan hilang. Nah gitu. Jadi amalan kita kalau kita sebut-sebut, kita riya anas, kita riya ingin dipuji oleh manusia, itu tidak ada artinya, Pak. Makanya sempurnakan ibadah kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk meningkatkan, menyempurnakan ibadah kita. Di sini saya akan membawakan tema tentang wudu, Pak. Al-wudu al-kamil. Sempurnakan wudu kalian. Ini mengingatkan kembali, pasti jamaah sekalian lebih tahu tentang keilmuan wudu. Tapi ini mengingatkan kembali. Hadirin ikhwatul iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di dalam wudu itu banyak sekali Rasulullah SAW mencontohkannya. Hadis-hadis, terus fikih yang dibahas oleh para ulama ini sangat detail tentang wudu. Karena apa? Wudu itu ialah salah satu syarat. Syarat untuk apa, Pak? Untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ibadah salat, ketika wudunya batal, maka salatnya pun tidak sah, Pak. Salatnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita kembali mengingat bagaimana cara wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Al-Bukhari ayat Sahih Al-Bukhari 132, Hadatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Khudali. Hadatsana telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim Al-Khudali qala berkata, ahbarona kami dikabarkan Abdur Razak dari Abdur Razak qala ahbarona kami telah mengabarkan Ma'mar an Hammam ibnu Munabbih annahu sami'a Aba Hurairah dari Hammam bin Munabbih mendengar dari Abu Hurairah yaqulu kata Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu man ahdasa, tidak sah, tidak diterima salat yang mempunyai hadas, hatta yatawaddo, sehingga dia memiliki wudu, mempunyai wudu. Qala rajulun min hadratul maut mal hadasa, berkata seorang laki-laki dari hadratul maut, mal hadasa ya Abu Hurairah, apa yang disebut hadas itu ya Abu Hurairah? Abu Hurairah qala fusaan au duratun. Mohon maaf, di sini disebutkan pusaun auduratun, jadi kentut yang bersuara atau tidak bersuara gitu, Fatia. Jadi yang mempunyai hadas itu ialah yang tadi batal wudunya. Di antaranya tadi kita keluar angin, baik yang bersuara ataupun yang tidak, baik yang berbau ataupun tidak. Nah ini fikih seperti itu, Pak, menjelaskannya. Di dalam Sahih Al-Bukhari 159 bahwa diceritakan hadasana
telah menceritakan kepada kami Abul Yaman dari Abu Yaman, qala ahbarona telah mengabarkan kepada kami Su'aib az-Zuhri, Su'aib dari Zuhri, qala berkata ahbaroni telah menceritakan kepadaku atau ibnu Yazid an Humran. Jadi atau ibnu Yazid dari Humran. Humran itu siapa Pak? Maula Utsman bin Affan, mantan budak atau mantan karyawan Utsman bin Affan. Annahu ra'a, saya melihat Utsman bin Affan da'a yawaddu li fafarag ala ya min inaihi. Jadi Utsman bin Affan memerintahkan da'a biwadu'in, membawa air wudu Pak. Kepada siapa? Kepada tadi budaknya Utsman bin Affan, yaitu Humron. Fafrago ala yadaihi, lalu si bejana yang tadi dibawakan oleh siapa Pak? Humron, oleh Utsman bin Affan itu bukan dimasukkan tangannya. Di sini fafrogo ala yadaihi, tapi bejana itu dituangkan Pak, dituangkan lalu ditumpahkan kepada tangannya, yadaihi min inaihi fagosalahuma salasan. Lalu Utsman bin Affan membasuh, pagosalaha, membasuh tangannya Pak, membasuh jari-jarinya, dibersihkan. Makanya umat Islam itu bersih Pak. Kalau sekarang lagi pandemi atau COVID-19 diharuskan cuci tangan, umat Islam itu sudah dari dulu Pak diperintahkan untuk cuci tangan. Ini sunnah sebelum wudu. Jadi sebelum wudu itu ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim, resapi, lalu basuh tangannya, sela-selanya Pak, sela-selanya dibasuh, salasun 3 kali Pak, 3 kali, salasun marrat, summa adkhala yaminahu fil wudu, maka lalu adkhala memasukkan yaminahu tangan kanannya Pak, fil wudu ke tempat air wudu itu. Jadi memasukkan untuk apa Pak? Memasukkan tangannya fil wudu untuk mengambil air. Summa tamadmad, yaitu untuk berkumur. Lalu kalau berkumur itu kalau Rasulullah sambil bersiwak Pak, berkumur. Jadi memasukkan tangannya ini dari bejana, tapi kalau kita seringnya dari keran air. Nah, si keran airnya itu kita ambil airnya, lalu dimasukkan ke dalam mulut, lalu berkumur sambil membersihkan gigi-gigi kita. Di sini tamadmado, jadi membersihkan gigi-gigi kita, berkumur itu. Wastangsyaro, memasukkan air ke dalam hidung Pak. Wastangsyaro itu, wastangsyaro, lalu mengeluarkan airnya. Jadi tadi diawali dengan bismillah, lalu membersihkan tangan itu Pak, dari ujung jari-jari kita sampai apa ini teh Pak? Sampai apa ya Pak Setia? Sampai sini Pak, tangan itu sebutnya. Salasun marrat summa adkhala yaminahu, mengambil air dalam tangannya, wadwadoa summa tamadmado wastangsyaro, memasukkan air ke dalam hidung. Memang Pak kalau lagi ini agak sakit, lalu dikeluarkan wastangsyaro, dikeluarkan kembali si airnya itu.
Itu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung, Pak. Summa gosala wajhahu salasun. Lalu gosala membasuh. Membasuh apa? Muka, wajah salasun 3 kali. Jadi cara membasuhnya gini, Pak. Ambil airnya lalu tuangkan ke muka kita, bukan ambil airnya lalu digitukan terus diusap-usap. Itu salah. Karena apa di sini? Karena gosala. Gosala itu mengambil airnya lalu ditumpahkan, dibasuhkan ke dalam wajah, ke wajah ataupun ke muka. Salasun 3 kali. Wa yadaihi ilal marafaqaini wa yadaihi ilal mirfaqaini. Lalu membasuh tangan, Pak, membasuh tangan hingga sikunya. Nah, ini dibatasi, Pak. Dibatasi, jadi tangan itu dari sini sampai siku, bukan dari sini sampai sini. Ini berlebihan, tapi di dalam hadis ini disebutkan bahwa membasuh tangan itu dari ujung jari-jari sampai siku, Pak. Jadi membasuhnya gini. Jadi bukan gini, Pak, dikucurkan cai terus diwasuh kieu sanes. Tapi dari ujung jari. Dari ujung jari. Menurut beberapa penelitian, ini untuk membersihkan kuman-kuman yang ada di dalam tangan kita. Kalau di sini membersihkannya, ini katanya yang di ujung-ujung jari itu tidak bersih, Pak, menurut penelitian. Tapi dibersihkan dari ujung jari-jari sampai mirfaqaini, sampai parok, sampai siku, Pak. Jadi caranya seperti ini. Dikembalikan itu 3 kali. Mirfaqaini salasun 3 kali. Summa masaha birosihi. Nah, ini, Pak, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membedakan antara membasuh dan mengusap. Nah, ini kalau summa masaha birosihi, kalau kepada kepala itu mengusap, Pak, bukan gosala, tapi masaha. Kalau gosala membasuhkan. Jadi si air diambil lalu ditumpahkan lalu diusap, Pak. Diusap kepala kita. Kepala. Bukan rambut, Pak, tapi kepala. Kepala kita. Itu bisa birosihi sebagian, bisa semuanya. Tapi kalau untuk menyempurnakan itu semuanya, Pak. Jadi semuanya ambil airnya, tumpahkan, diusapkan, lalu dikembalikan lagi. Nah, itu cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis yang ke-159. Summa masaha bi ra'sihi. Jadi beda tadi, Pak, ya. Tangan, kalau tangan itu gosala, kalau kepala itu masaha. Masaha itu yaitu diusapkan. Jadi tekeng kieu, Pak, wah, misalkan cai seueur, sanak cai langsung dikeprok-keprok di dia gitu. Tah, benten sareng gosala, masaha. Jadi diusapkan, airnya diambil, ditumpahkan, lalu diusapkan kepada kepala. Summa gosala kulla rajulin, lalu basuh, yaitu kaki kita sampai pada 2 mata kaki kita, Pak. Jadi membersihkannya, mohon maaf, Pak, untuk kaki itu sampai sini, Pak, 2 mata kaki, si sela-selanya, Pak. Sela-sela ini harus dibersihkan, Pak. Tong sapertos kieu wudu teh, tanapi kieu ngumpul anu cai teh, kete bersih, upami teh bersih, teu sah, Pak, salatna. Janten, ieu teh kedah dibersihan sela-selana, Pak. Sampai tong aya nu kakantun, Pak. Upami anu kakantun satu
sebesar jarum itu tidak sah wudunya dan tidak sah kalau kita sholat gitu. Makanya di dalam wudu itu harus benar hati-hati. Rajulin salasun summa qala ra'aitan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddoa nahwa wadwa hada. Lalu Utsman bin Affan berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wadwani hada, seperti wudu yang saya lakukan ini, yang diajarkan kepada Humron. Wa qala man tawaddoa nahwa wadwani hada summa shalla raka'ataini la yahdisu fihi nafsahu ghufrallahu lahu ma taqaddama min dambi. Lalu Rasulullah SAW melakukan sholat 2 rakaat yang insyaallah ghufrallahu lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni seluruh dosa yang dilakukan. Nah, di sini tadi telah disebutkan cara wudhu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari hadis Bukhari. Tadi telah dijelaskan periwayat hadisnya dari siapa-siapanya. Ini jelas menurut Syekh Albani ini sahih. Di dalam wudhu yang wajib itu ada 4, Pak. Dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Apa saja, Pak? Yang pertama, yang wajibnya itu ialah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Nah, yang pertama yang wajib itu wajah, Pak. Faghsilu wujuhakum, membasuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq. Lalu membasuh wa aydiyakum, tangan, marafiq, hingga siku. Membasuh kedua tangan sampai siku. Terus famsahu biruusikum. Terus mengusap kepala. Lalu yang terakhir wa arjulakum ilal ka'bain. Membasuh kaki sampai dengan kedua mata kaki. Jadi ketika bapak-bapak misalkan ada air sedikit di perjalanan, airnya hanya sedikit, itu bisa dipakai hanya untuk yang wajibnya saja, Pak. Bisa. Jadi tidak usah berkumur-kumur, tidak usah tadi membasuh atau menyela-nyela jari-jari kita dulu, tapi langsung saja, Pak, kalau airnya sedikit. Jadi hemat air, Pak, karena Allah itu tidak suka menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi ketika airnya sedikit, dalam kondisi jauh kemana-mana, air yang bersih dan mensucikan, Pak. Makanya di sini adalah bab toharoh. Jadi membersihkan. Jadi toharoh itu bersih dan suci. Beda dengan an-nadofah. Beda dengan bersih yang biasa, Pak. An-nadofatu minal iman. Allah menyukai orang-orang atau kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi di sini adalah toharoh. Jadi yang wajibnya itu pertama membasuh muka, kedua membasuh kedua tangan sampai siku, ketiga mengusap kepala, keempat membasuh kaki sampai dengan kedua mata kaki. Nah ini kita memang di dalam wudu itu harus tenang, Pak, tenang, hati-hati dalam wudu. Takutnya ada sesuatu yang tidak terbasuh oleh kita. Satu besar seperti jarum tidak terkena air, maka batal wudunya. Nih
di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Nah ini Pak, di dalam wudu itu setelahnya ada doanya Pak, doa ba'dal wudu. Ini sangat menarik Pak. Ini adalah berkaitan dengan esensi wudu yang kita lakukan. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti contohnya. Nah ini Allahumma ja'alni minat tawabin. Setelah wudu kita bersih-bersih, tapi doanya Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, aj'alni, jadikan hamba minat tawabin, adalah orang-orang yang selalu bertobat kepadamu. Tadi Pak di dalam wudu kita diperintahkan untuk membersihkan mulut. Karena anggota badan kita yang dibersihkan itu ternyata adalah aktivitasnya sering digunakan setiap hari. Bisa dosa yang terasa disengaja ataupun tidak sengaja. Di dalam mulut Pak, kita bisa membicarakan orang lain, mengguncing orang lain. Nah ini harus dirasakan Pak. Ketika kita berkumur-kumur, kita harus ingat, ya Allah, tadi sebelum saya berwudu, saya suka menceritakan kejelekan orang lain. Ya Allah, saya suka menghina, mengejek orang lain. Nah ini di dalam wudu, makanya kita harus mengingat seperti itu. Mulut, setelah mulut membersihkan muka Pak. Muka itu di dalamnya ada mata, ada tadi mulut. Nah di sini kita selalu melihat hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang, zaman sekarang teknologi semakin canggih. Kita lihat HP, meskipun di HP itu ada aplikasi ngaji, Bismillahirrahmanirrahim. Aplikasi itu Pak tersambung dengan internet, keluar iklan Pak. Iklan yang memang salah menurut agama. Tidak boleh dilihat oleh kita. Nah, ini Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan hamba orang yang selalu bertobat kepadamu. Karena apa? Karena tadi sering melakukan kesalahan Pak. Sering melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan hamba minal mutatahhirin, orang-orang yang selalu membersihkan, menyucikan baik jasmani ataupun rohani, ataupun jiwa kami, jiwa saya. Jadi kita harus memang selalu menjadi orang-orang yang selalu mensucikan diri Pak, yaitu memperbanyak istighfar, yaitu melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang suci. Jadi jangan merasa kita orang yang suci, tapi kita harus menjadi orang yang suci. Jadi terasa kita itu belum suci, terus kita perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita Pak. Waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan hamba min ibadikas sholihin, termasuk hamba-hambamu yang selalu beramal soleh. Nah ternyata setelah kita menjadi orang yang bertaubat, menjadi orang yang selalu mensucikan diri, lalu kita iringi dengan memperbanyak amal soleh. Nah ini Pak, setelah wudhu kita menghadap kiblat, lalu berdoa ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Setelah kita melakukan wudu tadi dengan sempurna lalu membaca doa, maka Allah akan hubbullah, akan mencintai kita kepada orang-orang yang selalu bertobat, selalu menyucikan diri, selalu menjadi orang-orang yang berbuat amal soleh. Innallaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi intinya ini Pak, ketika Allah menyukai kita, ketika Allah mencintai kita, Bapak ingin apa saja di dunia ini Allah akan berikan, tapi dengan catatan yang baik-baik. Ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti Allah akan berikan sesuatu yang sangat tinggi nilainya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya intinya kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meraihnya? Tadi diantaranya menyempurnakan wudu kita, lalu berdoa, renungi maknanya. Ternyata kita harus selalu bertaubat kepada Allah. Kita harus selalu mensucikan diri kepada Allah. Kita harus selalu beramal soleh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.